Kisah rumah tangga Bidi Sudiro dan Bams Patikawa alias Item kini tengah menjadi sorotan publik. Pasangan yang dulu dikenal sebagai TikToker bucin ini ternyata menyimpan banyak luka akibat perselingkuhan dan KDRT. Seorang netizen dengan akun @asamlambungmelanda mengungkapkan kekesalan dan keprihatinannya, menceritakan bagaimana Bidi yang seorang selebgram sukses telah membantu Item bangkit dari seorang pengamen menjadi MC populer. Namun, alih-alih menghargai pengorbanan dan kesetiaan istrinya, Item justru membalas dengan pengkhianatan sejak masa pacaran hingga setelah menikah, bahkan disertai KDRT dan ancaman cerai. Ironinya, Bidi tetap memaafkan dengan harapan Item berubah, tapi kenyataan menunjukkan sebaliknya. Netizen yang berbakti tersebut juga menyoroti bagaimana Bidi telah berjuang memberikan dukungan finansial dan emosional termasuk membantu karir Item hingga dikenal di dunia hiburan malam. Namun, popularitas membuat Item semakin lepas kendali, kerap berselingkuh saat tampil di luar kota. Bidi bahkan mengaku sempat berpikir untuk mengubah penampilannya demi memenuhi selera suami yang kerap membandingkannya dengan perempuan lain. Kini, setelah berbagai pengkhianatan dan KDRT terungkap, Bidi memilih untuk melangkah pergi dan fokus pada pemulihan mentalnya. Kisah ini menjadi peringatan keras tentang betapa pentingnya menjaga harga diri dan tidak terjebak dalam hubungan toksik, apalagi setelah pengkhianatan yang begitu dalam. Udah pada nonton belum podcastnya Bidi sama Dr. Richard Lee? Gua nonton podcast ini, sumpah pusing banget. Selain karena cerita Bidi ya, itu salah satunya. Tapi karena ini juga nih, iklannya. Tuh, lu lihat aja. Gue kan jadi salpok ya. Selain gue memperhatikan Bidi cerita, gue ngelirik ke atas bawah. Gue jadi keinget sama isi dompet gue gitu. Jadi pusing sama sedihnya ini tuh beradu gitu. Oke, back to topic ya. Ternyata si Bidi sama Item, mereka awal kenalnya ini pas Item itu ya masih pengamen. Nah, yang ngebukain jalan sampai si Item bisa jadi MC terkenal kayak sekarang ini ternyata Bidi. Jadi waktu itu kan Covid ya, di Bali sepi, Item ngamen tuh di sono ya kan, dibawa sama Bidi ke Palembang. Nah, pas itu Bidi itu pegawai bank, selebgram, penyiar radio. Otomatis dia kenal banyak owner-owner kafe, pokoknya owner-owner tempat hiburan, tempat nongkrong gitulah ya. Nah, si Bidi ini ngenalin Item ke owner-owner temen-temennya dia supaya dikasih kerja jadi MC gitu loh. Nah, disitulah mulai menanjak karirnya. Sampai si Bidi juga minta Aloy ya buat bawa Item ikut audisi gitu loh ke Jakarta. Ya udah, berangkatlah mereka ke Jakarta dan seperti yang kalian lihat sekarang ini, si Item jadi MC populer di tempat-tempat hiburan malam gitu. Dan setelah jadi begini ya gitu dah. Malah setiap tampil keluar kota selalu bungkus. Nah, padahal di mana-mana orang ya kalau tampil atau kerja di luar kota, bungkusnya oleh-oleh buat istri di rumah. Kalau Item lain, bungkusnya ini nih. Dan lu tau nggak? Ternyata si Bidi ini emang udah diselingkuhin tuh dari zaman mereka pacaran. Udah sering banget. Cuma si Bidi ini karena bucin banget ya, kecintaan banget, maafin terus. Dengan harapan si Item bisa berubah. Bukannya berubah tapi malah makin berulah gitu. Dan setelah mereka menikah juga masih sering diselingkuhin. Cuman ya lagi-lagi karena si Bidi sayang, cinta, terus ada malu juga kalau jadi janda ya dia maafin aja gitu. Bidi kagak usah malu jadi janda. Sekarang lebih malu lagi kalau jadi panda. Itu dia. Lebih malu kalau jadi panda. Terus kan kita taunya nih sekarang si Bidi lagi terpukul ya dengan kenyataan ini. Ternyata Bidi gak cuma lagi terpukul sama kenyataan aja, dia dipukul juga badannya sama si Item gitu. Mereka udah sering pukul-pukulan. Jadi
pas ketahuan selingkuh tuh ngamuk-ngamuk, pukul-pukulan gitu. Terus si itemnya ya, bukannya minta maaf atau gimana, malah nantangin cerai gitu. Nantangin tanda tangan surat cerai. Jadi kalau orang nih kadang ya, sampai datang ke panggung Bayon, panggung boxing buat nantangin musuh supaya dapat hadiah buat istri di rumah. Kalau item nantangin cerai buat nangis istri di rumah gitu. Terus ya, Bidi juga bilang kayaknya si item ini nggak menemukan rumah di Bidi. Kata gue ya iyalah, kan lu bukan developer Bidi gitu loh. Jadi kalau si item mau cari rumah ya ke developer perumahan gitu loh, ngapa ke lu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah dipikirin banget gitu Bidi. Terus kenapa si Bam atau suaminya Bidi ini dipanggil item ya? Jadi awalnya ya karena mungkin dulu ngamen juga kan. Dulu si item ini badannya item banget. Sampai teman-temannya Bidi tuh sering manggil, "Item, lu kok item banget sih?" Terus bilang, "Lu sering nggak pakai baju ya?" Nah kata gue mungkin dari situ. Jadi si Bam ini dendam. Buset, gue dibilang sering nggak pakai baju. Lihat aja, gue bakal buktiin gue bisa bikin banyak cewek lepas baju. Itu dia. Mungkin dari situ. Jadi si item ini atau si Bam ini dendam gitu mungkin. Pokoknya ini kesimpulannya selebgram yang membantu menaikkan derajat pengamen yang otaknya nggak nyampe setengah gram. Tapi kita nggak boleh ngejudge Bidi guys, nggak boleh ngatain gitu loh. Karena ya si Bam atau si item ini memang love bombing si Bidi banget gitu. Kayak misalnya contoh ya, dia dapat gaji 10 juta, dikasih ke Bidi 9.500.000. Jadi si item ini cuma megang 500 gitu. Jadi kan kayak kesannya bucin banget gitu. Makanya kata gue besok lagi ya, sisain ke dia 5.000 aja Bidi, 5.000. Sisa 5.000 aja masih bisa selingkuh. Ya nggak cewek-cewek? Kemana itu duit 5.000-nya? Ya kan? Apalagi 500.000. Lah terus kalau cuma megang duit segitu kok bisa selingkuh? Ya itu tadi, karena si item sekarang udah populer dan mungkin menurut cewek-cewek ini ganteng ya. Padahal menurut gua kagak sih, lebih ganteng juga bokap gua ya kan. Ya cewek-cewek ini nggak perlu dibayar, mau-mauan aja. Terus kan kayak hotel tempat mereka check-in kan biasanya dapat free dari si item manggung. Ya dimana item lagi nge-MC di kota itu kan selalu disediain hotel kan. Jadi ya cewek-cewek ini tinggal datang aja bawa badan. Masih mending Sister Hong bawa sembako, ya kan? Ini bawa badan doang, buset. Terus part paling sedih tuh waktu Bidi bilang mungkin aku bukan tipenya Bam, mungkin aku bukan tipenya item gitu. Kata gue, tipe-tipe apa nih sih? Tipe dia mah type C, tau gak? Type C casan no tipe dia Bidi. Kagak usah dipikirin. Makanya dia kan sering bergaul sama DJ Panda tuh. Nah bener kan, DJ Panda ada masalah kehilangan kabel casan. Nah itulah karena kabel casan yang type C dipakai sama item gitu Bidi ceritanya. Dia nggak ada tipe-tipe gitu, nggak ada hubungannya Bidi, nggak ada tipe-tipean. Emang dianya aja yang kurang bersyukur. Terus Bidi juga bilang mungkin si item ini ya makan masakan Bidi ini ya cuma karena lapar aja, bukan karena gimana gitu loh. Padahal si Bidi ini udah masak dengan sepenuh cinta gitu loh. Yang dulunya gak pernah masak, jadi belajar masak, sering masak buat item gitu. Tapi mungkin dipikirnya si item ini ya makan karena lapar aja, gak lebih dari itu. Kata gue ya karena ngirit dong Bidi dong. Panditnya dikasih lu semua, sisa 500.000 aja, ya kan? Cewek-cewek yang dibawa ke hotel sama dia mah kagak dikasih makan Bidi. Mereka mah dikasih titit aja udah bahagia. Namanya juga cewek-cewek begituan. Terus yang miris tuh ya, pas tahu si item selingkuh, Bidi itu malah ngechatin selingkuhannya sebanyak itu. Dibilang, "Hai, ini aku Dian, istrinya Bam. Hai, ini aku Dian, istrinya Bam. Kamu ada hubungan apa ya?" Kayak gitu terus lah. Kata dia ya supaya si cewek-cewek ini tahu kalau si Bam atau item ini tuh punya istri. Ternyata nggak ngaruh, nggak ngepek.
Kata gue lain kali ngechatnya jangan begitu. Dia kan ngaku aja Ning Siti Nampi. Biar cewek-cewek ini tahu kalau si Item ini punya kodam. Kalau mereka tahu punya istri nggak ngaruh, mungkin kalau tahu punya kodam lebih ngaruh gitu. Jadi takut. Pas ularnya dibuka takut kesurupan atau gimana, ya kan? Parahnya lagi ya, karena ngelihat si Item ini suka koleksi foto-foto belahan, ya kan? Terus suka selingkuh, si Bidi ini sampai ada kepikiran operasi TT supaya gede, supaya sesuai petisnya si Item itu. Kata gue nggak usah lo operasi TT begitu, mending lu ikut operasi zebra aja Bidi. Ikut Pak Polisi operasi zebra biar kena angin udara luar, ya kan, butuh refreshing. Ya sekarang Bidi lagi menjalani proses konsul juga sama psikiater guys, jadi kita doakan aja supaya Bidi kuat gitu, soalnya dia ini udah final nih, dia mau berpisah, katanya udah nggak mau balik lagi. Kita doakan aja yang terbaik ya, kuat ya Bidi ya, you deserve bang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya.